Di episode sebelumnya, Ryusui secara mengejutkan ternyata ikut keluar angkasa dan akhirnya Ryusui bergabung untuk misi melawan Ymen di bulan. Dan setelah roket unit 4 bersatu dengan roket utama, Ryusui langsung pergi ke roket unit 1 untuk bertemu dengan ketiga astronot yang sudah ada di sini terlebih dulu. Ryusui melakukan tos dengan semua orang dan ini menjadi tambahan kekuatan untuk kerajaan Sains. Sementara itu, tim di bumi merayakan keberhasilan Ryusui ini. Dan Gen berkata kalau Ryusui ini sangat luar biasa. Walaupun banyak hal yang terjadi, tapi pada akhirnya dia tetap pergi ke bulan. Dan Nikki menganggap kalimat Ryusui yang berbunyi, "Aku menginginkan segalanya" adalah sebuah sihir. Tapi menurut Gen itu bukanlah sesuatu seperti itu. Akan tetapi itu adalah sebuah kepercayaan diri. Dan dari apa yang dilihat Francois, Ryusui telah melakukan pelatihan astronot dengan baik dan selalu berlatih dengan giat. Dan itulah prinsip yang Ryusui dan Francois selalu gunakan, yaitu hasrat sama dengan keadilan. Sekarang kita kembali ke roket luar angkasa. Terlihat Ryusui yang membawa sebuah papan sirkuit, dan karena sirkuit sebelumnya sudah rusak karena terbakar, Senku langsung menggantinya dengan sirkuit baru yang dibawa Ryusui ini. Ternyata sebelumnya Seno mendengar tentang sirkuit yang terbakar ini dari percakapan Senku, dan Ryusui langsung meminta sirkuit yang baru ke Kaseki dan setelahnya Ryusui langsung naik ke roket unit 4. Semua orang tidak mengira Ryusui akan melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini, tapi tidak ada yang bisa menghentikan semangatnya Ryusui. Sekarang Ryusui meminta untuk dibatukan supaya mereka tetap bisa menjaga jumlah oksigen di roket ini, dan Senku berkata tempat ini akan menjadi semakin sempit. Sementara itu terlihat Sai yang menyusun ulang program untuk roket unit 5. Dan setelah programnya selesai, roket unit 5 ini diluncurkan dan roket ini berhasil menyatu dengan roket utama di luar angkasa. Setelah kelima unit ini bersatu, Stanley langsung menjalankan roket ini ke arah bulan. Sementara itu di bumi terlihat Seno, Ukyo, dan Sai yang terus mengawasi jalannya roket di luar angkasa. Dan dengan saling mengirimkan gelombang radio dan juga menghitung waktu setelah roket ini berjalan, mereka bisa mengukur jarak yang sudah dilalui roket kerajaan Sains. Dengan begitu, mereka bisa tahu di mana lokasi roket ini sekarang berada. Dan dengan sebuah teknik bernama efek Doppler, mereka bisa menghitung kecepatan roket ini berjalan. Dengan mengumpulkan semua informasi ini, mereka bisa memperkirakan kapan roket ini akan sampai di bulan. Dan ternyata rute yang dilewati roket ini tidak langsung mengarah ke bulan. Roket ini akan mengitari bumi dulu beberapa saat dan setelahnya baru roket ini akan menuju ke bulan. Dan Ukyo mengabarkan ke Senku kalau kecepatan roket ini saat ini adalah 38.000 km per jam. Gila, cepet banget tuh. Dan sebagai perbandingan, sebuah pesawat jet bisa terbang dengan kecepatan 1000 km per jam. Dan bahkan pesawat dengan kecepatan tercepat yang pernah dinaiki manusia hanya secepat 7.273 km per jam. Pesawat ini bernama pesawat X-15 dan pertama kali diterbangkan oleh Scott Crossfield pada 8 Juni 1959. Dan jika ingin membaca lebih dalam tentang pesawat X-15 ini, silahkan cek link yang ada di komentar. Dan sebagai informasi, jarak antara bumi dengan bulan jika diambil garis lurus adalah 384.400 km. Dan jika roket ini berjalan lurus dari bumi, seharusnya dalam waktu kurang dari 1 hari, mereka sudah sampai di bulan. Tapi mengingat rute yang roket ini lalui adalah memutar bumi dulu baru ke bulan, jadi perjalanan ini akan memakan waktu yang lebih lama. Oke, jadi roket kerajaan Sains terus berjalan dan sekarang mereka semakin dekat dengan bulan. Dan jika diingat-ingat kembali, waktu peluncuran roket ini adalah sore hari. Dan setelah beberapa jam, akhirnya hari sudah berganti malam dan beberapa orang sudah tidur untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi Seno tidak mau tidur dan tetap melakukan monitoring. Sementara itu terlihat Kohaku yang ternyata jika dirubah menjadi batu. Itu artinya Ryusui dan Kohaku berubah menjadi batu. Sementara Senku dan Stanley lah yang menjalankan roket ini ke bulan. Dan akhirnya setelah 3 hari perjalanan, Kohaku dan Ryusui dibangkitkan lagi. Senku meminta Kohaku untuk melihat keluar dan Kohaku langsung terpesona dengan keindahan bulan yang sekarang sudah di depan mata. Sementara Ryusui melihat keluar dengan sebuah alat bernama sextant. Jadi secara singkat, hanya dengan alat bernama sextant ini saja sudah bisa digunakan untuk melihat posisi kapal saat berada di laut lepas. Dan alat ini juga bisa untuk menentukan waktu matahari terbit, kapan tengah hari, dan waktu matahari terbenam. Jika ingin membaca lebih jauh, silahkan cek link yang ada di komentar. Oke, jadi ternyata Chrome dan Suika lah yang membuat sextant ini. Dan mereka berdua mengklaim ini adalah pertama kalinya ada alat seperti ini dalam sejarah manusia.
Tapi Seno berkata kalau alat ini sudah ditemukan sejak lama dan roket Apollo juga sudah menggunakan alat ini. Chrome dan Suika langsung ambruk setelah tahu ternyata alat ini sudah pernah ditemukan. Setelahnya Seno berkata kalau roket ini sudah mencapai titik terjauh di balik bulan, maka kondisinya akan berubah menjadi semakin sulit. Dan Seno menyerahkan semua keputusan di roket kepada keempat astronot. Setelahnya roket ini sampai ke sisi lain bulan, dan terlihat permukaan bulan di sisi ini yang sangat bergelombang dan tidak rata. Senku menjelaskan kalau sisi bulan yang mengarah ke bumi selalu sama, yang artinya walau bulan juga melakukan rotasinya sendiri, tapi bagian yang menghadap ke bumi selalu sama. Mari kita sebut bagian bulan yang menghadap ke bumi ini sebagai sisi depan, dan bagian bulan yang tidak menghadap ke bumi sebagai sisi belakang. Jadi terkadang ada meteor yang menabrak ke bulan, dan kebanyakan dari meteor itu menabrak sisi belakang dari bulan ini. Dan itu terjadi terus-menerus sampai membuat sisi belakang ini menjadi banyak berlubang. Dan karena bulan ini terkena meteor, jadi beberapa meteor ini tidak jadi jatuh ke bumi. Mari kita berterima kasih kepada bulan karena selalu melindungi bumi. Oke, sekarang saatnya menentukan siapa saja yang akan mendarat di bulan. Dan untuk menghindari kemungkinan terburuk, mereka hanya akan menurunkan 3 astronot dan meninggalkan 1 orang di roket ini. Dan Senku berkata karena aku adalah ilmuwan di sini, maka aku akan tetap di sini dan memastikan semuanya aman. Tapi Ryusui menentang hal itu dan menyuruh Senku untuk ikut menjelajahi bulan. Sementara komando di sini akan diurus oleh Ryusui. Dan Kohaku bertanya ke Ryusui, bukankah kau ingin mendapat kehormatan sebagai salah satu manusia yang mendaratkan kakinya di bulan? Dan Ryusui menjawab, aku adalah seorang nahkoda, dan jika harus memilih antara berjalan di bulan atau mengemudikan roket ini sendirian, aku akan memilih untuk mengemudikan roket ini. Senku dan Ryusui sama-sama tersenyum dan Senku menerima rencana ini. Dan Senku, Stanley, dan Kohaku langsung memakai baju astronot mereka. Setelahnya 1 unit roket melepaskan diri dari roket utama dan mulai terbang ke arah permukaan bulan. Gen berkata ke Senku kalau momen pendaratan ini akan disaksikan oleh orang dari seluruh dunia. Dan Gen bertanya ke Senku, kalimat pertama apa yang akan kau katakan? Setelahnya diperlihatkan beberapa orang yang sedang melihat siaran pendaratan roket ini. Kemungkinan mereka adalah orang-orang dari Eropa dan Afrika. Dan terlihat juga peradaban di sana juga sudah cukup maju. Kembali ke Jepang, di sana Taiju merasa semakin bersemangat dan Taiju terpikirkan sebuah kalimat yang cocok untuk Senku katakan. Dan kalimat ini berbunyi seperti ini. Ini adalah langkah yang kecil dari seorang manusia, tapi ini juga adalah langkah yang besar bagi umat manusia. Chrome dan banyak orang lainnya merasa ini adalah kalimat yang sangat keren. Tapi Gen berkata kalau itu adalah kalimat yang Neil Armstrong katakan saat pertama kali menginjakkan kaki di bulan, yang artinya kalimat ini sudah pernah digunakan. Taiju merasa konyol setelah mengetahui kebenarannya. Selanjutnya menurut Chrome kalimat yang sederhana seperti bulannya keren. Dan menurut Mozu kalimatnya adalah mengumpulkan semua wanita cantik dari seluruh dunia. Menurut saya kalimatnya adalah kamu mendapatkan trofi pertama di bulan. Tapi Ukyo mengingatkan lagi kalau ini adalah sesuatu yang besar bagi umat manusia. Gen bertanya lagi ke Senku, apa kau sudah memutuskan kalimatnya Senko-chan? Dan Senku berkata kalau dia tidak terlalu memikirkan hal seperti itu. Dan arti dari pendaratan ini berbeda jika dibandingkan kisah Neil Armstrong di abad 20. Untuk saat ini, jika kita tidak mengalahkan Wyman, maka umat manusia akan hancur sekali lagi. Tapi jika kita berhasil mengalahkan Wyman dan mengungkap rahasia di balik pembatuan, kita akan mendapat sesuatu yang baru. Setelahnya roket ini berhasil mendarat di bulan dan perlahan pintu di sana terbuka. Senku berkata langkah ini akan mempertaruhkan nasib umat manusia. Langkah menuju ilmu baru dan ini adalah satu langkah menuju kemenangan. Setelahnya Senku langsung melompat dan mendaratkan kakinya di bulan. Dan ini menjadi pendaratan pertama manusia di bulan setelah ribuan tahun berlalu. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone chapter 226. Akhirnya Senku berhasil mendaratkan kakinya di bulan. Dengan begitu sebentar lagi kita akan tahu identitas asli dari Wyman, ayah Senku atau Rei. Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Dan di chapter selanjutnya Dr. Stone akan mendapat halaman berwarna. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.